Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 10 DPR RI mendorong penyaluran dan pencairan dana Kartu Indonesia Pintar atau KIP tepat sasaran dan juga tepat waktu. Komisi 10 menilai penyaluran dana KIP masih terkendala persoalan keakuratan data dan rumitnya proses pencairan dana oleh pihak bank yang menjadi mitra. Komisi 10 DPR RI mendorong penyaluran dan pencairan dana Kartu Indonesia Pintar atau KIP tepat sasaran dan tepat waktu. Komisi 10 juga meminta pemerintah melakukan langkah strategis dalam proses sosialisasi kepada sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI, Laila Istiana mengatakan, alokasi anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar untuk sekolah dan non-sekolah baru mampu menyerap 21.000 siswa dari semua tingkat pendidikan. Untuk itu, Laila mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat dalam dunia pendidikan. Pemerintah mengalokasikan atau memindahkan anggaran untuk KIP non-sekolah sejumlah 894 miliar diambil dari penerima KIP yang sudah lulus untuk tahun ini untuk dialokasikan ke pos-pos anggaran yang lebih bermanfaat. Jadi dapodik harus tepat. Yang kedua, selama ini memakai data BPS juga harus tepat. Kalau semuanya itu bisa terselesaikan, insya Allah bisa tepat sasaran. Senada dengan Laila, anggota Komisi 10 DPR RI Muslim menyampaikan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar masih banyak mengalami kendala di lapangan, baik dari sisi data yang akurat hingga proses pencairan dana oleh pihak bank yang menjadi mitra kerja pemerintah. Muslim berharap di masa yang akan datang, pemerintah mampu menciptakan program kerja yang dapat mengakomodir dan menyelesaikan semua permasalahan di bidang pendidikan. Memang kalau kita lihat ke belakang dalam konteks penyaluran PIP ini kan masih sangat terkendala banyak sekali di lapangan, terutama berkaitan dengan dapodik yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Data ini termasuk juga data-data yang ada hari ini kan masih banyak sekali siswa-siswa banyak yang tidak terakomodir. Itu baru dalam konteks yang wajib sekolah. Belum lagi kita katakan di luar sekolah, misalnya lembaga-lembaga kursus dan lain-lain kan. Ini yang kita dorong juga bahwa itu juga harus diberikan. Ajib Caniago dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Dari 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, terdapat 10 daerah yang memiliki calon tunggal. DPR menilai hal ini diakibatkan partai politik kurang siap dalam membina kadernya untuk menjadi kepala daerah. Sebanyak 100 daerah akan menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017, namun sayangnya 10 daerah hanya mampu menyediakan satu pasangan calon. Hal ini membuktikan bahwa parpol tidak siap dalam membina kader untuk menjadi pejabat eksekutif dalam politik. Menanggapi fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak, anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro mengatakan, munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak salah satunya akibat dari dampak perselisihan internal partai. Agung juga mempertanyakan gugurnya pasangan calon kepala daerah akibat tidak lolosnya tes kesehatan. Menurut Agung, tes kesehatan ini tidak menentukan lolos atau tidaknya calon kepala daerah dalam verifikasi pendaftaran. Calon perorangan ini harus benar-benar jeli, harus benar-benar teliti. Karena di dalam undang-undang di sana diatur ketika tidak memenuhi syarat sejumlah dukungan atau persyaratan KTP, harus disiapkan 2 kali lipatnya. Nah, tentu calon perorangan harus benar-benar siap betul. Kemudian pada bagian lain kami berharap mudah-mudahan kinerja KPU dan Bawaslu ini benar-benar objektif, jauh dari persoalan-persoalan politik. Jangan ada main mata dengan petahana. Ya, indikasinya sudah nampak di berbagai daerah. Sementara itu, anggota Komisi 2 Amran mengatakan calon tunggal yang maju dalam pilkada harus memenuhi persyaratan, yaitu harus menang 50% plus 1. Jika calon tunggal suaranya tidak sampai 50%, pilkada harus diundur karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Amran berharap tidak ada lagi penambahan calon tunggal di daerah-daerah, karena menurutnya pemilihan itu konsistensi di mana ada sebuah pertarungan dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa kita menghindari calon tunggal? Ya salah satu yang saya tadi sebutkan itu bahwa pemilihan itu adalah kontestasi. Ya, ada sebuah pertarungan ide, pertarungan gagasan yang disampaikan kepada masyarakat. Ya,
bukan pertarungan dalam hal menciptakan sebuah kelompok-kelompok atau perpecahan di masyarakat, tetapi ada sebuah pertarungan ide, ada sebuah pertarungan gagasan, pertarungan program yang disampaikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat bisa menilai mana yang cocok untuk membangun sebuah daerah. Nah, kalau tidak ada, kan tidak ada pembanding. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan data pemerintah yang mengatakan kemiskinan pada tahun 2016 turun menjadi 10,8%. Sementara di sisi lain angka kesenjangan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin meningkat. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki data mengenai masyarakat miskin agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Komisi 11 DPR RI mengkritisi pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2016 turun menjadi 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,2%. Kendati demikian, Komisi 11 menilai masih terdapat kesenjangan sosial, serta bertambahnya subsidi bagi masyarakat yang bersumber dari APBN. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyatakan, terjadi perbedaan antara data dan kenyataan yang ada. Menurut Amir, data angka kemiskinan menurun namun angka kesenjangan sosial dan subsidi bagi masyarakat miskin meningkat. Untuk itu perlu ada data yang valid agar alokasi anggaran tentang subsidi ke masyarakat miskin tepat sasaran sehingga angka kemiskinan menurun. Menganggap dirinya sebagai orang miskin dalam rangka mendapatkan subsidi. Ini juga yang kita harus kaji sama-sama. Makanya kemarin kita minta ke beberapa instansi terkait yang mengelola subsidi itu untuk langsung door to door untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Jangan cuma menerima laporan, kan ini akan sangat berpengaruh terhadap angka-angka subsidi yang kita harus keluarkan melalui APBN 2017 ini. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Wilgo Zainar, meminta pemerintah perlu mengkaji ulang data yang dihimpun terkait angka kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, Wilgo berharap penggunaan APBN dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Kita berharap angka kemiskinan ini adalah target pembangunan yang harus dicapai oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga seluruh belanja kita, belanja APBN, APBD dan seterusnya harusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangkan angka kemiskinan. Saya kira langkah-langkah konkret yang lebih konstruktif harus dilakukan oleh pemerintah. Hilman Hidayat dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska. Wassalam.